ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, menolong kami, yang kami percaya dan hidup Engkaulah Yesus, satu-satunya Allah kami, tiada yang lain. Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab kebaikan-Mu sungguh besar Tuhan, sebab kebaikan-Mu telah kami rasakan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, membuat kami percaya. Kami sembah Engkau, Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib, Engkau kudus, Yesus. Hidup kami haus kepadamu, hidup kami membutuhkan Engkau, memerlukan Engkau di setiap waktu. Yang kami andalkan dan kami percaya, Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup kami mau mencari kesenangan bagi-Mu. Semuanya tersenang, semuanya karena-Mu. Hanya Kau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa pengurapan-Mu, tanpa hadiran-Mu, kami sia-sia datang beribadah Tuhan. Tapi karena kami tahu siapa yang kami sembah dan lawatan-Mu terjadi, Yesus, Engkau Allah yang besar dan mulia. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dianugerahkan. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang kami terpesona Tuhan. Kami terpesona Tuhan karena rancangan penyertaan kekuatan pujian
undang Tuhan menyampaikan firman-Mu. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami sujud datang di hadapan-Mu Tuhan dalam suatu ibadah dan mengucap syukur karena sehari demi sehari Engkau memimpin kehidupan kami. Dan hari ini 1 minggu lagi kami diberikan kesempatan untuk dapat berhimpun, dan itu adalah saat-saat yang terbaik, yaitu dalam suatu ibadah. Bukan cuma bertemu dengan saudara-saudara seiman, tapi terutama bertemu dengan Engkau dalam suatu ucapan syukur dan juga dalam banyak permohonan, menghadapi banyak hal, melihat perkara demi perkara terjadi dalam sekeliling kami maupun apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengatur segala isinya, Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami ini. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih bernafas, kami masih sehat, masih ada tempat tinggal untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara, keluarga, teman, sahabat yang saling mengasihi. Kami percaya itu semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari di mana kami berhimpun untuk bertemu dengan Engkau. Dan Engkau sendiri berkata ingin bertemu dengan kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami, tapi Engkau juga justru Engkau sangat bersuka cita oleh karena itu. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka juga kepada-Mu? Baik tim IT, overhead, multimedia, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, supaya kami semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan dan percaya kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat beribadah, selamat kita di rumah Tuhan atau dimanapun saudara berada, dan saudara bersatu dengan kami dalam satu iman, dalam sukacita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sepanjang minggu ini? Bahkan sampai bulan-bulan terakhir begitu banyak berita-berita. Apa yang kau lihat, apa yang kau percayai, apa yang kau dengar, baik itu di sekelilingmu, dari kejadian-kejadian atau bahkan yang terjadi di luar sana, di luar Indonesia bahkan,
semuanya begitu seakan-akan menggambarkan suatu kondisi yang tidak menentu, bukan? Nah, bagaimana engkau menyikapi hal seperti itu? Cara kita memandang semua kejadian, cara kita melihat hal-hal yang seringkali kita tidak pahami, dan juga cara kita memandang hidup kita ini, semua ini akan mempengaruhi kehidupan kita pastinya. Mempengaruhi bagaimana kita menggunakan waktu kita sekarang ini, mempengaruhi bagaimana kita menggunakan uang yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai rezeki, begitu bukan? Dan juga mempengaruhi talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu talent bisnis, sense of business, ataukah talenta ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, ataukah engkau pelayan, talentamu sebagai pemain musik misalkan, atau sebagai usher, atau sesama jemaat. Itu mempengaruhi cara kita berpikir, juga mempengaruhi hubungan kita kepada Tuhan, dan cara kita melihat segala sesuatu juga akan mempengaruhi hubungan antara kita sesama. Dan firman Tuhan adalah panduannya. Injil adalah berita baik. Walaupun di dunia tidak pernah menjanjikan yang baik, tetapi Injil sekali lagi adalah berita baik. Dia masih memberikan kesempatan bagi setiap kita yang terpuruk, yang merasa khawatir, yang merasa terjerembab untuk bangun kembali. Karena di dalam Injil itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus, Allah yang berkuasa, yang masih terus memelihara kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia masih setia. Dan hari ini bersyukurlah kita diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama dalam suatu ibadah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita melihat hidup ini? Kalau kita lihat hidup ini dari sudut pandang hidup kita, pasti kita akan khawatir, pasti kita akan kecewa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan agar kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Kenapa begitu? Karena Dia maha kuasa, karena Dia maha besar, karena Dia maha tahu, dan Dia juga maha mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana kita memandang hidup kita dari sudut pandang Allah berdasarkan firman Tuhan. Oke, kita akan baca ya. Daniel pasal 3 mulai ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baru baca suatu kisah 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diperhadapkan dengan suatu perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh raja agar 3 pemuda itu menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi kita sudah tahu kisahnya, apa yang akan terjadi. Nah, 3 orang pemuda ini hari ini akan
kita pelajari dan menjadi contoh seperti tadi yang sudah kita singgung, bagaimana kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Sekali lagi dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat kejadian seperti tadi, karena kita tidak mengalami, bukan? Tetapi biarlah ini menjadi contoh, menjadi teladan untuk membuat kita menjadi kuat. Kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, menurut saya bisa kita simpulkan bahwa hidup ini adalah ujian. Bahwa hidup ini adalah ujian. Kenapa itu ujian? Tentu kita katakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Tentu kita katakan bahwa Allah itu bagaikan Bapa yang sayang kepada anaknya. Tapi kenapa kita katakan kalau hidup berdasarkan sudut pandang Allah ini adalah ujian? Tentu positifnya adalah kalau kita sekolah tentu dengan ujian kita akan naik kelas. Kalau engkau sekolah nggak pernah ujian, maka engkau nggak pernah naik kelas. Ternyata Allah ingin agar kita naik kelas, semakin pandai, semakin dewasa. Namun sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan dapur api yang merupakan ujian. Kalau kita ada di situ sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego, halo, kira-kira gimana tuh? Mungkin ada yang bilang, waduh Pak Pendeta saya nggak bakalan sanggup. atau mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, amit-amit, tuh seperti itu. Baiklah, untungnya Tuhan itu paham, dia itu ngerti sampai di mana kekuatanmu. Kalau engkau seperti anakmu baru SD, tentu nggak diberikan ujiannya ujian SMU itu kelas berapa ya sekarang ya? Ya, tentu ujiannya itu pas gitu ya, artinya yang cocok, yang sesuai. Tapi memang kadang-kadang kita ini sedikit kolokan, baru diuji sedikit kita udah teriak-teriakan minta ampun. Bahkan ada yang murtad pula, menyalahkan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda beriman orang Ibrani ini, dan dia itu berkata, yang kita sudah baca tadi kan, harap Tuanku Raja tahu kalau Allah yang aku sembah itu bisa menolong, dia akan menolong kami bertiga nih dari perapian yang menyala-nyala itu, yang bahkan dipanasinya lebih panas dari seperti biasanya. Tetapi seandainya Allah yang kami sembah itu tidak menolong, harap Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan. Kata tidak akan itu perlu kita garis bawahi. Tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku Raja dirikan itu. Artinya Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia percayai oleh mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah satu-satunya yang jadi pegangan hidup dia. Dan kita lihat, kita nggak usah bahas tentang kisahnya, dan kita tahu lalu tangan Tuhan menolong dia. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Apakah ada yang sulit bagi dia? Kalau langit dan bumi dikerjakan dengan Allah, oleh Allah hanya dengan perkataan saja, apalagi urusan kita, bukan? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat keadaan dunia ini, bagaimana kita menjadi khawatir. Oleh sebab itu kita harus memandang keadaan, memandang hidup kita dari sudut pandang Allah. Jadi mungkin saja ujian-ujian ataupun pencobaan itu datang kepada kita. Namun kalau boleh saya katakan, jangan jadi panik,
jangan jadi stres. Ingatlah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ujian itu hanya merupakan ujian dicoba untuk kita menjadi lebih kuat. Karena kita tahu Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Mungkin ujian atau cobaan kita yang kita katakan bahwa kita memandang hidup dari sudut pandang Allah itu bagaikan ujian, bagaikan cobaan. Mungkin saja berbeda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Sebab ujian zaman now itu lebih canggih menurut saya. Apinya juga lebih membahayakan daripada api pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa begitu? Karena teknologi yang semakin canggih, yang tidak ada, yang tidak mungkin bisa dibuat, bisa direkayasa. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jangan kaget. Namun kebenaran tetap ada pada Tuhan. Tetaplah kuat, jangan cepat-cepat putus asa. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita harus memandang hidup kita ini berdasarkan sudut pandang Allah. Oke, kita akan lihat lagi contoh berikutnya. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita ambil contoh lain lagi supaya kita makin kuat, supaya kita makin percaya bahwa ketika kita memandang hidup ini dari sudut pandang Allah, hal yang pertama itu sebagai ujian. Ya, ternyata bukan cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego saja. Abraham pun mengalami hal yang demikian. Dia juga diuji. Abraham ketika berangkat dengan iman, dengan percaya, sampai di tempat dan lalu Tuhan mendengar setiap doanya, menjagai dia, memberkati dia. Bahkan keponakannya yang ikut juga ikut kena berkatnya juga. Semuanya sudah lengkap. Sampai akhirnya yang terakhir adalah keturunannya. Pada akhirnya Tuhan juga mengabulkan. Sampai di situ semuanya sudah sangat oke banget. Sebab di ayat yang pertama itu dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu artinya setelah semua sudah didengar, lalu Allah mencoba Abraham. Jadi mungkin pada awalnya Abraham juga agak bingung. Aduh, Tuhan ini gimana sih? Dia yang menjanjikan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Sekarang udah dikasih nih satu, baru satu, belum jadi dua, belum jadi 1000. Tahu-taunya satu pun disuruh bawa dan untuk dikorbankan. Saya yakin Abraham juga berunding dulu dengan Sarah istrinya toh. Karena kalau keluarga yang baik tentu mengambil keputusan pun harus berunding dengan istrinya Sarah. Nah, mereka berdua semalam-malaman, mungkin bermalam-malam begitu ya, merenungkan. Mungkin Abraham mengatakan, ayolah ibu, ayolah mami, ayolah mama, coba kita berdoa, tanyakan lagi sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan ini salah nih kali ini, seperti itu. Atau mungkin ayolah coba kita berdoa lagi, semoga Tuhan bisa merubah nih, sebab yang ini kayaknya berat banget, gitu ya Bapak Ibu saudara. Tetapi
ternyata Tuhan itu enggak asal-asalan, ya. Dan pada saatnya lalu Abraham membawa yang paling dikasihinya, anak satu-satunya. Dan kita lihat bukan, itu juga ujian. Jadi kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan gak mungkin hidup adalah ujian. Ujian demi ujian harus kita lewati. Jangan berkata, Tuhan tolong berikan aku kekuatan di mana kuasamu, singkirkan cobaan-cobaan ini, gitu ya. Tapi cobalah berpikir dengan cara Allah berpikir. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini dan jadikan aku pemenang. Halo, luar biasa. Ya, dari dua contoh itu kira-kira yang mana sikapmu? Pasti yang kedua itu membuat Allah tergerak hatinya, membuat Allah melihat kekuatan dari kelemahan. Jadi dengan demikian Allah siap untuk memberikan kekuatan dan engkau terus akan maju menghadapi ujian demi ujian sehingga kita akhirnya jadi pemenang. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih beriman, kita masih setia, kita ada dalam suatu ibadah dan ucapan syukur, itu tandanya engkau adalah pemenang. Halo, karena banyak juga yang kalah. Kesian ya. Masa kalah sih? Iya. Kalau ada yang kalah, engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada saudaramu, kepada temanmu. Hai kawan, kenapa engkau lesu? Kenapa engkau menjadi begitu khawatir? Ayo bangkit, gitu ya. Kenapa harus bangkit, teman? Iya, kita harus bangkit karena kita masih punya Tuhan yang mengasihi kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oke, jadi jelas banget ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat hidup ini sebagai apa yang dari sudut pandang Allah, berarti bukan gak mungkin tuh ujian harus datang. Jadi tetaplah menang. Kita lanjutkan satu lagi deh. Kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, ya, jangan dari sudut pandang manusia, bahwa hidup adalah anugerah. Anugerah artinya sesuatu yang Allah percayakan kepada kita. Oke, kita baca. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia segala yang diam di dalamnya. Halo, jelas banget ya, jelas banget. Jadi yang kedua, ketika kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, hidup kita nih membuat kita menjadi yakin bahwa segala sesuatu adalah anugerah, bahwa segala sesuatu adalah karena dipercayakan kepada kita. Apa tuh? Apakah tenaga kita, kemampuan kita, skillmu, sains, apalagi harta, keuangan yang dipercayakan, ataukah apapun lah, karena pemazmur berkata langit dan bumi Tuhan punya dan segala yang diam di dalamnya juga Tuhan punya. Halo, iya ya, benar ya. Jadi memang kita dipercayakan saja selama di dalam dunia ini. Kalau saatnya Tuhan panggil pulang kan juga kita nggak bisa bawa. Jadi mengucap syukurlah apa yang Tuhan percayakan, mungkin kesehatan, mungkin kekuatan, hikmat, talentamu,
pelayananmu dalam suatu ibadah, apakah di luar, di marketplace, di kantormu, di tokomu, atau ketika engkau menjajakan bisnismu sebagai marketing dan banyak hal, atau ibu rumah tangga juga, atau anak-anak kita yang masih kuliah juga, semua itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itu, bukankah seyogianya kita mengucap syukur? Untuk itu, bisakah engkau berkata, Tuhan, semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Kita baca lagi deh satu ayat. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa segala apapun yang kita miliki adalah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apakah yang kita terima itu berkat jasmani, apakah berkat rohani dan yang kelihatankah, atau juga yang gak kelihatan, kata firman Tuhan tadi, semua adalah apa yang Allah percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, gunakan sebaik-baiknya. Sebab dalam Matius pasal 24, kita baca ya, dan ini yang terakhir karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Matius pasal 24 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kita lewati berbagai pencobaan dan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, talent, kekuatan, mungkin harta dunia juga dipercayakannya, dan banyak hal, berkat-berkat jasmani, rohani, yang kelihatan, yang gak kelihatan, tadi kita baca juga, itu juga dipercayakan. Namun satu hal dikatakan, yang paling berbahagia adalah ketika seorang hamba, lalu ketika tuannya datang dan hamba itu sedang mengerjakan apa yang sedang ditugaskannya, selalu siap, selalu sedia, selalu siuman, selalu waspada, berjaga-jaga, dan tetap beriman, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dicuri. Jadi cara kita memandang hidup ini dari sudut pandang Allah adalah bagaimana Allah melakukannya, dan Yesus juga sama melakukannya. Apa yang dipercayakan kepada kita diminta pertanggungan jawab, dan Yesus berkata, "Iya Bapakku, kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku." Tidak sampai di situ, lalu Yesus berkata lagi, "Semuanya ini biar kehendak-Mu yang jadi." Biarlah kita juga demikian. Apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya, kita tetap kuat bahwa hidup kita masih ada dalam kendalinya Tuhan. Katakan, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Aku percaya Engkau tidak meninggalkan, dan Engkau masih sama, dan Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mempersiapkan diri, petugas-petugas juga mempersiapkan diri, para pemain musik, singer, song leader, dan kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus.
Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau peduli, bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi, dan Engkau buktikan bahwa Engkau berani mati berkorban buat kami, dan keselamatan itu serta jaminan kehidupan kekal adalah di dalam tangan-Mu. Dan Engkau sendiri yang berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika mereka sakit maka disembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga anggur itu, itulah yang menyegarkan jiwa kami, yang memberikan kami pengampunan. Engkau tidak pernah melihat lagi kami yang dulu, tapi Engkau melihat kami yang sekarang, yang diberkati oleh Engkau, yang mendapatkan sukacita. Engkau buat rencana yang baru, yang indah dalam kehidupan kami. Apa yang sukar, yang mustahil, itu menjadi mungkin karena Engkau adalah Allah. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan mereka, dan Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau menjadi peduli karena Engkau mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah Senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah sekali dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamah segenap hidupku dan Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu, kita semua sudah dapat ya. Kita pegang roti, saudara yang di rumah juga yang mengikuti ibadah melalui media online, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, tubuhku hancur supaya engkau sembuh. Jadi berdasarkan firman itu,
Kalau engkau sakit, engkau percaya, katakan, Tuhan Yesus, engkau menyembuhkan aku ketika aku makan roti ini, dan jadilah sembuh. Seperti Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu menyelamatkan engkau. Oke, kita pegang roti, tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kita pegang cawan, dan ini adalah lambang darah Yesus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan dosa itu adalah maut, neraka. Tetapi darah Yesus itu menyucikan, dan itu membuat kita berhak untuk memperoleh kehidupan kekal. Garanti dari Yesus bahwa darahnya menghapuskan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita berdoa pribadi-pribadi, mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dia yang selalu ada bersama dengan kita, baik waktu kita senang maupun waktu kita susah. Ketika kita sakit, Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Yes. Ya, berbicaralah secara pribadi dalam doamu. Ya Tuhan, Kau dengar. Ya Tuhan, inilah kami. Dalam ucapan syukur, walaupun banyak persoalan yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kami kuat, tapi Engkau yang berikan kekuatan. Kau yang memelihara hidup kami. Yes. Seperti wanita itu Tuhan, itulah kami. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami sembah. Air mata kami tertumpah karena ucapan syukur. Karena Kau ajaib. Jama Roh Kudus, Kuriasi jama setiap kami. Ya Tuhan, Kau dengar. Cuma Engkau yang paling peduli. Dan hari ini Tuhan, di rumah-Mu, di tempat pijakan kaki-Mu, Kau jama, berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, buka jalan di mana tiada jalan. Kami sembah.
kami sembah. Ya Tuhan, Kau kenal kami secara pribadi. Kau mengasihi. Ya Tuhan, yes. Tuhan mendengar doamu. Dia peduli terhadap kau. Dia tidak akan tinggalkan. Dia yang berkata, mari kepadaku, kau yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan penuhi, Tuhan berikan kekuatan. Haleluya. Yes. Jadilah sebagaimana imanmu. Tuhan bersama dengan kau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berikan kekuatan agar aku percaya dan terus mempercayai seperti wanita itu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan kembali seperti wanita itu Tuhan. Itulah aku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir aku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya Tuhan, jadikan aku setia, jadikan aku menjadi kekasih-Mu, menjadi hamba-Mu yang dikasihi oleh Engkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin sakramen perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah hadir, bahkan Engkau mau tinggal di dalam hati kami, memberikan damai, memberikan sukacita. Engkau yang menjagai kami, yang memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, memberkati kami sampai kepada
anak cucu kami yang terkemudian. Itulah janji berkat-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.